Selamat pagi, Presdir. Ucap para karyawan saat Arumi melewati mereka. Dengan senyuman ramah penuh kehangatan Arumi menyapa balik semua karyawannya sambil mengangguk. Arumi duduk di kursi kebesarannya. Tidak lama setelahnya, Nathan masuk dengan wajah yang terlihat masam. "Ada apa, Nathan?" tanya Arumi. "Di luar ada Tante Lika. Dia datang ke sini untuk bertemu dengan Rafa," ucap Nathan. Arumi tersenyum sinis. "Apa dia sudah tahu kalau aku yang berada di dalam?" tanya Arumi. Nathan menggelengkan kepalanya. "Belum." "Bagus. Kalau begitu, suruh dia masuk. Minta satpam untuk siaga di depan pintu. Anjing liar yang menggila bisa menggigit kapan saja," tita Arumi. "Baik." Nathan berbalik, Arumi melanjutkan pekerjaannya memeriksa beberapa dokumen. Saat mendengar derit pintu, Arumi hanya tersenyum kecil. Apalagi, ketika mendengar keluhan Lika mengenai Feli dan keuangan. "Rafa, kamu harus memberikan banyak uang untukku. Istri kurang ajarmu itu merebut semua uang yang kamu berikan untuk Mama." Rengek Lika sambil berjalan, mengeluarkan ponselnya supaya Rafa bisa langsung mentransfer uang sebanyak mungkin. Namun, saat Lika bersitatap dengan Arumi yang sedang tersenyum ke arah mantan ibu mertuanya itu, mata Lika membulat. Wanita parubaya itu terpaku di tempatnya. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, berusaha membuktikan pada dirinya kalau dia tidak salah masuk ruangan. Kamu, kenapa bisa ada di sini?" tanya Lika terbatas sambil menunjuk ke arah Arumi. "Aku salah masuk ruangan." Lika bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Semua desain interior, warna ruangan, tata letak barang-barang juga sudah sangat berbeda. Tidak ada lagi foto-foto Rafa di ruangan itu. Membuat Lika keheranan. Lika hendak pergi. Tetapi, baru beberapa langkah dia berjalan, seruan Arumi membuat wanita parubaya itu kembali membalikkan badannya. "Kenapa pergi?" tanya Arumi, suaranya terdengar mengejek. "Aku salah masuk ruangan." "Ruangan Rafa bukan di sini," jawabnya. "Dulu, ini memang ruangan Rafa. Sekarang, sudah bukan. Terlihat berbeda, ya?" "Haha, aku sudah merenovasinya untuk buang sial," ucap Arumi santai. Mendengar perkataan Arumi, Lika berjalan semakin mendekat. "Jangan sembarangan bicara. Ya, ini memang ruangan Rafa, aku tidak mungkin salah. Tapi, kenapa kamu bisa ada di sini? Di mana Rafa? Kenapa kamu begitu lancang memasuki ruangan anakku?" bentak Lika berang, melipat tangannya di dada. Menatap Arumi dengan tatapan sinis. "Aku CEO baru di sini, tentu harus menempati ruangan ini," jawab Arumi sambil tersenyum manis, senyuman manis yang terlihat mengejek di mata Lika. Lika tersentak, pengakuan Arumi membangkitkan rasa waspada dan takutnya. Mimik wajah Lika yang tadi memperlihatkan kesombongan pun berangsur-angsur berubah tegang. Memperlihatkan kecemasan dengan jelas namun tidak mau mengakui. CEO baru di perusahaan ini. Cih. Jangan pernah bermimpi. Lebih baik panggil putraku sekarang, minta dia datang ke sini sebelum semuanya terlambat. Tampik Lika, dadanya naik turun. Kegelisahan membaluti nalurinya. "Memanggil putramu. Untuk apa?" "Cari saja sendiri, aku tidak punya waktu untuk itu," tukas Arumi. "Aku hanya mau memberitahumu saja, pelan-pelan apa yang menjadi milikku akan aku ambil kembali." Ucap Arumi, tersenyum simpul pada Lika yang gemetaran. "Jangan buat ulah di sini, Arumi. Kau tidak memiliki hak untuk berada di sini. Keluarlah. Sebelum kemarahanku membara,
Baiknya kau pergi daripada menyesali kebodohanmu itu. Cepat. Pekik Lika, suaranya mulai membesar. Otot-otot wajahnya mulai terlihat menonjol. Matanya melotot pada Arumi sampai kelopak matanya terbuka lebar. Hahaha. Arumi terkekeh, terbahak-bahak sampai berpegangan pada pundak Lika. Melihat tawa Arumi, Lika semakin jengkel. Dirinya merasa dipermainkan oleh mantan menantunya itu. Dia ingin menjambak rambut Arumi, memberi wanita itu pelajaran. Namun, keberaniannya langsung menyusut kala mengingat kejadian saat Arumi mengancamnya dengan sebuah senjata api. Sialan. Untung saja aku ingat tentang kejadian malam itu. Kalau tidak, bisa saja dia membunuhku di sini. Kenapa tidak? Ini perusahaan miliknya, apapun yang terjadi tentu bisa dirahasiakan. Tidak, aku masih sayang nyawaku. Tapi, di mana Rafa? Kenapa anak itu tidak kunjung keluar? Sabar Lika, kau harus bisa menjaga emosimu walaupun sebenarnya kau ingin menelannya hidup-hidup. Batin Lika, wanita parubaya itu menggemeretakkan giginya saat melihat Arumi masih menertawakannya. Singkirkan tanganmu. Lika menepis tangan Arumi. Dikarenakan Arumi memegang pundak Lika begitu erat, wanita itu tak terjatuh. Segera dia menyudahi tawanya walaupun kelucuan masih menggelitik perutnya. Santai, Tante, kenapa harus marah-marah? Di usia senjamu, kamu harus banyak-banyak memperluas rasa sabar. Jangan sampai darah tinggi, stroke, kemudian mati. Nanti, semua yang kau punya, malah akan dikuasai oleh menantumu, cetus Arumi sambil tersenyum. Ah, aku lupa. Memangnya kalian punya apa? Semua yang kamu miliki juga milikku. Tidak apa, pakailah. Mumpung aku masih menitipkannya pada kalian, lanjut Arumi, secepat kilat raut wajah Lika berubah menjadi datar. Pakaian, mobilmu, perhiasan, uang, bahkan tempat tinggal yang kau agung-agungkan saat ini, pasti akan aku ambil kembali. Tidak sekarang, tunggu saja saat itu tiba. Ucap Arumi lagi. Aku akan mengambilnya secara perlahan-lahan. Tanpa kau sadari, semua harta itu sudah jatuh ke tanganku. Sama seperti yang putramu lakukan dulu. Jangan sombong Arumi. Dulu, Rafa bisa mengambilnya darimu. Dia pasti bisa mempertahankan semuanya dengan baik. Semua ini sudah menjadi milik kami, tidak akan mungkin berpindah ke tangan lain lagi, meskipun itu ke tanganmu. Ucap Lika Jemawa, menyembunyikan perasaan takutnya. Benarkah? Arumi tertawa pias. Yang sudah aku ambil posisi anakmu dan perusahaan ini. Waktu yang akan membuktikan ucapanku. Sekarang, pergilah. Ruangan ini terasa pengap karena tercampuri aura orang serakah sepertimu, usir Arumi. Masih menatap Lika yang tidak mau pergi. Ini perusahaan anakku, aku tidak akan pergi. Kaulah yang harus angkat kaki dari sini. Apa nama perusahaan ini? Tanya Arumi. Mendapatkan pertanyaan yang menurut Lika agak aneh, wanita itu mengerutkan keningnya. Kemudian, tertawa sumbang dengan tatapan merendahkan Arumi. Kau bodoh? Iya. Apa kau pikun? Tentu saja Surya Galaksi, jawab Lika, masih menertawakan kebodohan Arumi. Surya Galaksi. Apakah kakek moyang kalian ada yang bernama Surya Galaksi? Pertanyaan Arumi menghilangkan tawa Lika. Wanita parubaya itu mendadak bungkam dengan raut wajah bias. Wajah tuanya terlihat semakin jelek. Ternyata, asik juga bermain dengannya. Dulu, aku sangat menjaga tutur kata serta senantiasa bersikap sopan padanya. Sekarang, jika mengingat kebodohanku yang dulu,
rasanya aku membenci diriku sendiri, batin Arumi, menatap Lika. Wanita ini. Kenapa sekarang dia sangat berbeda? Perubahannya sangat besar, seperti menjadi orang lain. Dulu, wanita bodoh ini sangat penurut. Sekarang, dia berubah menjadi pembangkang. Apapun yang aku katakan selalu dilawannya. Batin Lika, menatap Arumi. Security. Panggil Arumi, dia tahu sejak tadi security sudah bersiaga di depan pintu. Siap, Nona. Keluarkan dia dari sini. Dia mengganggu pekerjaanku. Tita Arumi, mendengar perintah Arumi, Lika mengalihkan tatapannya pada Arumi. Kau, beraninya kau mengusirku. Lika menunjuk wajah Arumi sembari menggemeretakkan giginya. Bawa dia keluar sekarang. Tegas Arumi sekali lagi. Sudah muak melihat wajah tidak tahu malu Lika. Tidak perlu. Aku bisa keluar sendiri. Lika langsung keluar sebelum security sempat memegang tangannya. Setelah Lika keluar, Arumi kembali melanjutkan pekerjaannya. Sangat banyak kecurigaan, manipulasi data yang dilakukan Rafa saat dia masih memimpin membuat Arumi pusing dan harus segera memperbaiki dan memperjelas semuanya sesegera mungkin. Hah! Ternyata, perusahaan ini jatuh bukan hanya cuma karena foto-foto yang beredar. Tetapi, kecurangan Rafa yang serakah juga ikut menjorokkan perusahaan hingga ke tahap hampir bangkrut, gumam Arumi, memainkan ballpoint di tangannya sambil geleng-geleng kepala. Tok, tok. Masuk. Nona, ada perwakilan dari MN Group yang datang ingin menemui Anda. Katanya, dia ingin mengajukan komplain karena ada masalah dengan kualitas bahan kerja sama kita dengan mereka, ucap Nathan, memberikan informasi. Perwakilan MN Group. Di mana mereka sekarang? Tanya Arumi. Mereka ada di aula, Nona. Sepertinya, mereka sengaja datang untuk membuat keributan, ujar Nathan. Aula? Kenapa harus di aula? Arumi bergegas datang ke aula untuk menemui perwakilan MN Group. Dia berjalan dengan sangat cepat. Perasaan was-was dan gelisah mulai menggelayuti hatinya. Baru pertama kali Arumi mengatasi permasalahan perusahaan, entah dia mampu atau tidak. Tetapi, Arumi yakin pada dirinya sendiri. Akhirnya Anda datang juga, ucap seorang wanita berpakaian minim, langsung berdiri ketika melihat Arumi datang ke arahnya. Kupikir kenapa kualitas barang kalian semakin memburuk, ternyata CEO di sini sudah berubah, ya. Ucap wanita itu, memandang Arumi dengan tatapan sinis. Maaf, Nona, bisakah Anda menjelaskannya secara rinci? Pinta Arumi, tetap bersikap sopan mesti mendapatkan tatapan sinis dari lawan bicaranya. Cekak. Baiklah, aku akan menjelaskan langsung pada intinya. Wanita itu melempar sebuah dokumen ke atas meja. Dia duduk dengan melipat kakinya dan bersedekap. Kualitas barang yang kalian sediakan 90% sangat buruk, tidak memenuhi syarat. Tapi, kalian malah memalsukan parameter indeks yang memenuhi syarat untuk kami. Membuat kami mengalami kerugian besar. Nona Arumi, aku sudah sering kali melihat penyalahgunaan kekuasaan seperti ini. Tidak menduga, kalau kau juga termasuk orang yang berperilaku licik seperti itu. Kalian harus ganti rugi atas kerugian perusahaan kami sebesar 30 miliar, tidak boleh kurang 1 perak pun. Ucap perwakilan MN Group, wajahnya menunjukkan ketidaksukaan terhadap Arumi. Tertulis dengan jelas dalam kontrak label, jika kalian tidak mau membayar kompensasi, maka kita akan bertemu di pengadilan. Jika kita sudah bertemu di pengadilan, jangan salahkan MN Group. Lihat saja, siapa yang masih mau bekerja sama lagi dengan Surya Galaxy.
Ucap wanita itu, memandang Arumi dari atas ke bawah kemudian mencebik. Arumi hanya diam sambil mendengarkan penjelasan. Selama ini, dia sangat yakin, barang-barang yang dikirimkan dari surya galaksi semuanya memenuhi standar. Namun, kenapa sekarang timbul masalah besar seperti ini? Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Hei! Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Beberapa orang security mencegat para wartawan yang memaksa masuk ke dalam. Sontak, hal itu juga memancing perhatian Arumi. Nona Arumi, apakah kamu bisa menjelaskan mengenai pengiriman barang yang berkualitas rendah ini? Tanya seorang wartawan, namun tak bisa masuk karena disanggah oleh security. Nona Arumi, di depan banyak sekali truk-truk berisi barang-barang yang akan dikirimkan. Apakah barang-barang di truk itu juga merupakan barang berkualitas rendah? Tanya wartawan yang lain lagi. Arumi melirik ke arah para wartawan. Sekarang, dia mengetahui mengapa tiba-tiba datang masalah sebesar ini. Arumi tersenyum simpul, wanita di depannya ternyata seorang lawan. Ternyata ada yang ingin menjatuhkanku. Tapi, siapa? Aku juga tidak bisa membiarkan masalah ini berlarut-larut. Kalau tidak, nama surya galaksi pasti akan cacat, batin Arumi. Semuanya tenanglah. Security, biarkan 2 orang wartawan masuk. Yang lainnya, mohon menunggu kabar selanjutnya, ucap Arumi. Kenapa wanita ini bisa setenang itu? Apakah ada sesuatu yang salah? Tidak. Rencanaku sudah sangat matang, tidak mungkin ada kesalahan apapun. Batin wanita itu. Hei! Kau mau bermain trik apa lagi? Tidak mau membayar kompensasi. Sekarang aku tidak heran kenapa kalian bisa melakukan kecurangan, ternyata kalian memang sangat senang bermain trik. Ucap wanita itu tersenyum meremehkan. Aku hanya ingin mengklarifikasi. Anda tidak mengizinkan aku untuk berbicara apapun pada media. Kenapa? Wanita itu diam. Ya sudah, jelaskan saja. Tidak akan ada yang mempercayai ucapanmu. Ketus wanita itu. Sialan. Sudah berapa lama wanita jalang ini menjabat? Kenapa banyak sekali yang memihak padanya? Dasar orang-orang bodoh. Lihat saja, setelah aku menghancurkan surya galaksi, kalian pasti akan menangis di kakiku. Umpat wanita itu mendelik. Arumi mulai menjelaskan dengan tenang. Sikap tenangnya itulah yang membuat wanita itu menjadi kesal dan mencibir Arumi berkali-kali. Nona, barusan kamu sudah mendengarkan penjelasanku pada wartawan, kan? Kamu tidak memiliki hak dan kualifikasi untuk meminta kami melakukan apapun untukmu sebelum semuanya terbukti dengan jelas. Jika ada yang berani mengkambing hitamkanku, aku tidak akan diam saja. Tegas Arumi. Cih. Baiklah. 2 hari lagi kita bertemu di pengadilan. Wanita itu langsung pergi begitu saja. Nona Arumi, kembalilah ke ruangan Anda. Biarkan aku yang mengurus para wartawan ini, ucap Nathan sambil memegang pundak Arumi yang sedang memijat pelipisnya. Aku serahkan sisanya padamu, ucap Arumi. Arumi sedang berdiam diri di dalam ruangannya, termenung memikirkan masalah yang sedang menimpanya saat ini. Jujur, baru pertama kali Arumi menghadapi masalah seperti ini. Hingga dia bingung harus memulainya dari mana untuk menyelesaikan. Nathan juga belum datang, mereka harus mendiskusikannya dengan matang agar tak ada kendala dalam menghadapi permasalahan ini nantinya. Arumi, kenapa termenung? Tanya Marvin. Aku sudah berada di sini sejak tadi, tapi kamu tidak menyadarinya sama sekali. Mas. Maaf, ucap Arumi, memaksakan senyum termanisnya. Ada apa?
Rumi. Hanya sedikit masalah, Mas, jawab Arumi, menghela nafas berat. Dari helaan nafas Arumi saja, Marvin sudah bisa menebak. Masalah yang Arumi alami tidaklah sesederhana yang Arumi katakan. Apakah kamu mau menceritakannya padaku? Marvin menarik kursi di depan Arumi, menumpu wajahnya dengan tangan kemudian tersenyum manis. Tentu saja. Arumi mulai menceritakan pokok permasalahannya pada sang suami. Berharap, Marvin bisa memberikan solusi untuk permasalahannya kali ini. Apakah kamu punya solusinya, Mas? Kamu sudah lama berkecimpung dalam dunia bisnis. Tidak seperti aku, makanya masih bingung, ucap Arumi. Aku akan membantumu menyelesaikan permasalahan ini, sayang. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo, kita pergi makan siang dulu. Jangan buang-buang energimu untuk memikirkan hal ini, iya. Ucap Marvin menenangkan sambil mengusap pipi istrinya. Baiklah. Ayo, Mas. Setelah Arumi masuk ke dalam mobil, Marvin menelepon Eric. Ya, Tuan. Cari tahu siapa yang sedang bermain-main dengan surya galaksi. Titah Marvin. Kamu mau makan di mana, sayang? Tanya Marvin. Mereka sudah berada dalam mobil, mulai mencari kafe yang bagus agar selera makan Arumi pun ikut membaik. Entahlah, Mas. Tapi, cuaca panas, ditambah suasana hatiku yang sedang kacau, sepertinya es krim coklat paling cocok untuk mendinginkan suasana, ucap Arumi. Kamu tahu, hari ini masalah mendatangiku bertubi-tubi, sambung Arumi, menghela nafas panjang sambil menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi mobil. Benarkah? Masalah apa saja? Aku tidak mau kamu menanggungnya sendirian, berbagilah padaku agar pundakmu tidak terlalu terasa berat, ujar Marvin. Pertama, masalah kita tadi pagi. Ya, walau sudah selesai. Tetapi, cukup membuatku sedih juga. Kedua, tadi pagi ibunya Rafa datang ke kantor, cukup memuakkan. Kemudian, timbullah masalah ini, sangat memusingkan, Mas. Arumi menatap wajah Marvin. Terima kasih sudah mendengarkan aku, ucap Arumi kemudian. Tenang saja, sebentar lagi semua masalah akan selesai. Marvin mengacak-acak pelan rambut Arumi. Mereka sampai di sebuah kafe yang tidak terlalu jauh dari perusahaan Arumi. Marvin memesan menu makan siang dan juga es krim coklat sesuai kemauan Arumi. Meskipun sedang dalam suasana hati yang porak-poranda, Arumi tetap memasang senyum termanisnya. Melupakan sejenak semua masalah yang bertandang, menikmati momen quality time bersama suaminya yang sejak tadi menjadi lirikan para wanita genit yang bahkan terang-terangan meneriaki cinta dan mengedipkan matanya pada Marvin. Mas, kamu tidak tertarik pada wanita-wanita cantik itu. Lihat, bahkan siswi SMA saja mulai genit padamu, seloroh Arumi sambil tertawa pelan. Marvin memang terlihat lebih tampan dengan kemeja berwarna hitam bermotif, ditambah lengan kemejanya dilipat, membuat Marvin tampak lebih muda. Mas, rahimku hangat melihat ketampananmu, kelakar Arumi meniru ucapan para siswi SMA. Mas, aku bersedia menjadi surrogate mother kalau istrimu tidak bisa punya anak, lanjut Arumi kembali meniru. Arumi tertawa lucu melihat tingkah para wanita yang berusaha menggoda suaminya. Tidak ada sedikit pun rasa cemburu di hatinya ataupun berniat untuk marah pada para wanita ganjen itu.